Oke, di dalam sesi Photoshop kali ini saya akan mengajarkan atau kita akan belajar cara mewarnai suatu objek dengan baik dan benar. Anda lihat di sini saya mempunyai satu buah gambar di mana gambar ini dibuat oleh paintbrush ya. Dan perhatikan pada bagian layernya bahwa gambar ini layernya adalah transparan. Disertai dengan satu buah layer lagi sebagai background berwarna putih. Apabila Anda men-scan suatu objek dan ingin mewarnai objek tersebut, Anda bisa lakukan hal tersebut ya, tanpa harus menjadikannya suatu layers yang transparan, tapi Anda tempatkan blending mode-nya menjadi multiply. Karena kalau kita tidak memberikan blending mode multiply, kita tidak dapat memperlihatkan warna yang akan kita buat. Sementara warna yang akan kita buat kita tempatkan di bawah layer objek. Seperti di sini. Dengan keadaan semuanya aktif ya, termasuk background, Anda tidak perlu khawatir mewarnai suatu objek karena tepat berada di dalam layer yang khusus untuk warna. Saya beri nama layernya menjadi warna. Tapi jika Anda menggunakan layer yang transparan seperti layer monkey ini, Anda tidak perlu merubah blending mode-nya menjadi sebuah multiply. Cukup menjadi normal. Oke, setelah siap semua, sekarang yang kita butuhkan adalah brush tool. Saya klik ya pada bagian brush ini. Lalu saya buka panel untuk brush. Di sini saya membutuhkan suatu brush yang cukup besar ya untuk mewarnai background atau mewarnai bagian dari objek ini. Anda lihat ya, kita ukur saja, lalu kita rubah bagian master diameternya mungkin sekitar segini. Ya, saya cukup ya. Saya rasa sudah cukup dengan 112 pixel. Ya, setelah selesai, tentukan besar dari brush ini. Saya akan klik pada bagian brush tip shape, lalu merubah spacingnya agar sedikit lebih bergelombang, mungkin sekitar segini. Setelah menentukan spacingnya, sekarang saya akan perlukan color swatch. Kita buka aja pada bagian window, lalu memilih swatch. Untuk brush, karena kita tidak memerlukannya saat ini, saya klik 2 kali. Nah, dia akan mengecil. Ya, saya tempatkan color swatch di sini. Di sini saya akan memilih warna yang agak soft, mungkin berwarna hijau ini ya. Selesai. Dan sebelum saya mulai menggambar, perhatikan dulu pada bagian layer bahwa yang aktif harus layer warna. Dan sekarang kita akan mulai mewarnainya. Ya, jika Anda ingin semuanya tanpa harus mewarnai seperti ini, Anda bisa menekan kunci Alt lalu pilih Del. Semuanya akan tertutup oleh warna yang kita inginkan. Berikutnya saya akan memberikan warna yang agak muda dengan 2 warna pada bagian background ini. Saya pilih pada bagian color swatch seperti ini misalkan. Lalu saya lukis pada bagian ini ya, setengahnya. Oke, sekarang kita akan mewarnai bentuk atau objek dari monkey ini. Saya akan memilih warna yang ya cukup soft ya untuk kulit. Anda lihat ya, besarnya diameter ini cukup besar. Kita bisa kecilkan besarnya paintbrush ini dengan cara menekan kunci bracket pada keyboard. Ini untuk mengecilkan sebelah kiri, dan ini untuk membesarkan. Ya, jadi kita mempunyai shortcut yang cukup berguna. Saya bikin sebelah sini misalkan. Iya. Tidak perlu rapih ya. Cukup dipaskan saja pada bagian tertentu. Lalu saya rubah lagi menjadi warna kulit. Warna kulit dari monkey ini misalkan saya kecilkan sedikit. Iya. Ya, kita buat seperti ini dulu, nanti kita bisa betulkan ya. Oke, saya kecilkan. Untuk bagian ekor,
Untuk membetulkan pada bagian ini, kita bisa rubah dengan menekan atau memilih bagian eyedropper tool, lalu pilih bagian background yang Anda inginkan, kembali ke paintbrush, lalu kita betulkan. Ya, lihat cukup mudah kan pembuatannya. Pilih lagi eyedropper, kembali ke paintbrush. Oke, mungkin pada bagian ini kita tambahkan, kita rapihkan ya. Oke, sekarang pada bagian matanya saya akan beri sedikit warna putih ya. Kalau Anda merasa kurang pas, Anda bisa zoom ya. Lalu dengan spacebar Anda bisa berikan hand tool untuk menggeser ya pada bagian mana yang ingin Anda betulkan. Pilih kembali brush toolnya dengan warna putih sebagai foreground. Kita lukis pada bagian sini. Kecilkan sedikit. Iya. Oke. Demikian juga ya untuk warna mata di sebelahnya. Kita buat hal yang sama. Dan untuk pada bagian bawah, bagian kuku, saya akan membuat warnanya agak sedikit lebih gelap dibandingkan warna coklat yang ada pada bagian skin atau kulitnya. Kira-kira ini ya. Lalu saya buat dengan paintbrush. Ya, pada setiap kukunya saya buat. Oke, kita kembalikan ke bentuk semula. Seperti ini kira-kira. Berikutnya sekarang kita akan membuat suatu bayangan. Jadi ceritanya objek monkey ini ada di dalam suatu bayangan lampu gitu ya. Sebelum kita berlanjut ke mode atau pemberian warna bayangan atau shadow ini, Anda lihat ya, pada bagian layer warna, coba saya matikan. Ya, bentuknya seperti ini ya. Cukup bagus. Nah, untuk pemberian warna bayangan, shadow ini saya memberikan satu buah layer lagi. Nah, di dalam layer ini saya beri nama misalkan bayangan. Oke. Dan jangan lupa untuk khusus untuk layer bayangan ini, blending mode-nya saya rubah menjadi multiply. Setelah saya rubah menjadi multiply, saya memilih warna bayangan yang ada. Misalkan di sini saya memilih warna biru ya. Selanjutnya, pada dalam keadaan layer bayangan terpilih, kita ubah opacity-nya sekitar setengahnya, mungkin sekitar 50-an. Saya coba di sini sekitar 55. Coba Anda lihat sekarang ya, kita rubah ke bagian brush untuk toolsnya. Kita akan mencoba melukis bayangan di sini. Saya akan besarkan sedikit. Pertama saya akan berikan bayangan pada bagian badannya. Anda lihat ya, akibat dari proses multiply, warna biru dan opacity-nya kita kurangkan. Oke, kita begini. Lalu pada bagian tangannya, saya kecilkan dahulu ya. Sedikit saja di sini. Lalu pada bagian lainnya kita anggap perlu memberikan efek bayangan. Oke, pada bagian ekor
Saya ulangi pada bagian ekornya. Misalkan jangan sampai keluar dari garis bayangan tersebut. Ya. Sedikit ya di sini. Kecilkan lagi. Ya. Dan berikut pada bagian bawah dari kuping. Nah, ini lebih bagus nih, kasih efek bayangan seperti ini. Demikian pada kuping berikutnya. Saya agak besarkan sedikit ya. Ya. Demikian pula pada bagian mulut. Ya, bagian mulut atau kita coba dulu pada bagian mata. Anda lihat ya, efek biru akibat warna backgroundnya ini adalah putih. Lalu pada bagian mulutnya, setengahnya ini saya lukis. Oke. Dan bagaimana dengan bagian background dari objek ini? Saya berikan gambar atau saya lukis seperti ini misalkan. Ya, jadi memberikan efek bayangan yang cukup bagus. Demikian juga pada bagian dalamnya. Sudah barang tentu kita sekarang akan membuat bagian ekornya ya. Jadi agak saya besarkan di sini bayangan dari ekor. Nah, oke, Anda lihat di sini kita telah berhasil membuat sebuah bayangan ya. Pada bagian layers bayangan dalam keadaan terpilih, kita bisa merubah opacity-nya sehingga kita mempunyai bayangan yang lebih soft lagi, lebih halus lagi ya. Anda lihat hasil dari layers bayangan seperti ini. Cukup bagus. Atau membuatnya lebih agak sedikit pekat ya, kita bisa tambahkan, kita bisa rubah pada bagian opacity-nya. Nah, sekarang ada pertanyaan bagaimana cara merubah warna dari bayangan ini apabila bayangan warna itu telah kita buat. Caranya cukup mudah. Pertama, dalam keadaan layer bayangan ini terpilih, kita aktifkan lock untuk transparannya. Oke. Selanjutnya, pada bagian swatch layer atau pada bagian panel swatch ini, saya bisa memilih warna yang ingin saya rubah, misalkan merah. Lalu, dengan menekan kunci Alt dan Backspace pada keyboard, kita dapat merubah warna yang kita inginkan. Saya tekan kunci Alt dan Backspace. Nah, perhatikan sekarang bayangan telah berubah warnanya menjadi apa yang telah kita pilih. Misalkan saya rubah lagi dengan warna yang lain, kuning misalkan. Tinggal Alt, Backspace. Dia berubah. Inilah beberapa cara perubahan warna atau memberikan warna pada suatu objek dan memberikan efek bayangan yang Anda inginkan. Sebelumnya pernah saya singgung bagaimana cara merubah warna yang kita inginkan
ya. Saya singgung pada bagian layer bayangan ini. Sekarang saya ingin merubah warna dari layer monkey, di mana yang Anda lihat pada bagian layer monkey dibuat oleh beberapa brush dengan warna hitam. Bagaimana mewarnainya atau memberikan warna yang lain selain warna hitam? Kita tidak mungkin merubah atau mengulangi kembali. Kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengaktifkan posisi lock transparent pixel untuk layer monkey ini. Sebagai contoh, misalkan ya, saya memilih warna merah, lalu dengan pembrush saya melukis pada bagian transparan. Karena sudah terkunci, bagian transparan diprotek atau dikunci. Tapi begitu melewati bagian yang tidak kena transparan, Anda lihat, semuanya berubah dengan warna yang kita inginkan. Oke, lalu bagaimana caranya untuk merubah warna sekaligus tanpa harus melukisnya dengan brush? Sama seperti sebelumnya ya. Tinggal pilih warna yang kita inginkan, misalkan di sini warna ini, lalu tekan kunci Alt dan Backspace. Lihat, warna berubah dengan apa yang telah kita pilih. Dengan kondisi lock transparan dalam keadaan aktif.